نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai wasilah atau sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, nikmat yang tidak mendatangkan seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah maka dinamakan bencana. Namun kalau nikmat itu mendatangkan diri kita, menghantarkan diri kita dekat kepada Allah, maka itu namanya sebenar-benarnya nikmat, gitu ya. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita udah masuk bulan Muharram. Hari ini kita masuk bulan Muharram. Kita coba membahas sedikit bulan Muharram ini, karena besok tanggal 9 Muharram dan hari Senin tanggal 10 Muharram. Jangan sampai kita kelewat, ketinggalan. Ya Pak ya. Ada apa nih di bulan Ramadan? Di bulan Muharram ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu dan berhak menentukan. Menciptakan dan berhak menentukan. Jadi dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa saja, wa yakhtar, dan berhak menentukan apa saja. Maka dalam agama kita ada beberapa yang dikhususkan oleh Allah. Allah memilih tempat-tempat yang suci seperti Baitullah atau Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Itu semua adalah tempat suci. Ini Allah yang milih, berhak memilih. Kalau dalam hadis, as-salatu fi Masjidil Haram ka'alfi mi'ati shalah. Salat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatu fi masjidi hadza ka'alfi salatin. Dan salat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatu fi Masjidil Aqsa ka khumsumi'ati shalah. Salat di Masjid Al-Aqsa seperti kita salat 500 kali di masjid yang lain. Nah, ini dinamakan fadlul makan, keutamaan tempat. Itu Allah yang milih. Fadlul makan, keutamaan tempatnya Allah yang milih. Kalau di sekitaran Masjidil Haram itu ada namanya multazam, tempat di mana antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya multazam. Ini tempat yang Allah akan menerima segala doa kita.
di Mu'tazam itu. Dan kalau di Madinah ada namanya Raudhah di Masjid Nabawi, antara mimbar dan kubur Rasul atau rumah Rasul itu namanya Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Sama kalau kita doa di situ, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Nah, ini namanya yang pertama fadlul makan, keutamaan tempat. Yang kedua, Allah menetapkan fadluz zaman, keutamaan waktu. Apa Bu? Fadluz zaman, keutamaan waktu. Contohnya dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan gini, hafidhu ala salati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta, salat pertengahan. Nah, dalam tafsir salat pertengahan itu adalah salat asar. Berarti ada hal yang penting dalam salat asar. Atau di malam-malam itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kita disuruh baca Al-Qur'an di waktu fajar. Di waktu fajar. Menjelang subuh sampai subuh itu namanya waktu fajar. Disuruhnya oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an karena di situ ada keutamaan. Namanya fadluz zaman, keutamaan waktu. Siapapun kita bisa tuh untuk mengambil fasilitas fadluz zaman ini, ya. Karena waktu kita mengalami waktu subuh ya tadi dan seterusnya. Kalau fadlul makan, keutamaan tempat, kita harus datang ke sana. Harus datang ke Baitul Haram atau ke Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nah, begitu pula di dalam bulan dan tahun Allah menetapkan waktu-waktu yang spesial. Dalam bulan, dalam tahun Allah menetapkan waktu-waktu yang spesial. Misalkan di surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Bilangan bulan itu ada 12. Ini pun disebutkan dalam kitab Allah, yaitu dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Makna haram di sini adalah dimuliakan, ya Pak ya. Minha arba'atun hurum. Jadi ini ada fadluz zaman, keutamaan waktu. Dari 12 bulan, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, Allah tetapkan ada 4 bulan namanya bulan haram. Kemudian ajma'al ulama ala annal muradu biha, yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu adalah yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Gitu ya Bu ya. Kemudian dalam hadis Bukhari juga dijelaskan bahwa inna zamana qad istadara ka hayatihi. Sesungguhnya waktu itu sudah berputar seperti itu saja. Yauma khalaqallahu samawati wal ardh, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan.
Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Kemudian yang satu adalah bulan Rajab, yaitu baina Jumada Tsani wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, para ulama menjelaskan mengapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi di bulan Dzulhijjah itu ada namanya ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Maka orang dari berbagai kampung, berbagai negeri melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Mekah, itu mulai bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah mereka itu pergi, Pak, dari Mesir, dari Yaman, dari Syria, dari Irak, dari berbagai min fajil amik, dari tempat-tempat yang pedalaman, melakukan perjalanan berbulan-bulan, termasuk di bulan Dzulqa'dah, untuk pergi haji. Jadi rahasianya